Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman si semut, sinau sesarengan Kak Usmut. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita berada di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang mana di 10 hari terakhir ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa itu? Hari yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ada pertanyaan, bagaimana dengan kami para perempuan yang pasti mengalami masa haid? Dalam keadaan haid, datang bulan, apakah kami bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Untuk menjawab persoalan ini, insya Allah akan dibahas oleh Tuan Guru kita, Ustadz kita, Dr. Ahmad Jamiluddin MPDI. Beliau adalah Ustadznya Kak Usmut dari Kak Usmut SMA. Sudah 10 tahun beliau membina Kak Usmut sampai sekarang, 10 tahun lebih. Ternyata Kak Usmut sudah cukup berumur. Insya Allah segera, doakan. Oke, beliau juga kemarin menulis buku tentang seputar Lailatul Qadar. Makanya sangat pantas untuk membahas persoalan ini beliau. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahla sidq wal wafa, amma ba'd. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, saya ingin untuk kita bersama-sama mendengarkan Al-Quran, ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Baik, kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan kami yang sedang haid? Tak bisa baca Al-Quran,
tak bisa sholat wajib, tak bisa sholat tarawih, tak bisa i'tikaf. Sedangkan kami ingin mendapatkan, meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Maka bagaimana caranya dapatkan mereka untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu? Kata para ulama, saya mengutip pendapat dari para ulama dalam kitab Lataiful Ma'arif pada halaman ke-351. Qultu qala Juwaybir. Juwaybir bertanya. Juwaybir berkata, qultu lid-Dhahhak. Aku bertanya kepada Ad-Dhahhak, ara'aita an-nufasa'a wal haidha wal musafira wan na'ima lahum fi lailatul qadri nasib. Aku bertanya kepada Ad-Dhahhak, apakah wanita-wanita haid, wanita-wanita yang sedang dalam keadaan nifas ini panjang 60 hari, biasanya paling sedikit lahzah, sekejap mata, begitu selesai melahirkan, selesai, tak ada keluar darah. Ada juga wa ghalibuha, kebiasaannya perempuan kalau nifas adalah 40 yauman, 40 hari. Paling lama 60 yauman, 60 hari. Oh, ini 60 hari dalam keadaan nifas. Tak mungkin berpuasa, apalagi i'tikaf. Dia dalam keadaan nifas, tak boleh dia sholat, tak boleh dia puasa. Maka adakah dia punya kesempatan untuk meraih kemuliaan malam yang kalau dia beribadah di dalamnya, maka ibadahnya di sisi Allah setara bahkan melebihi daripada orang yang ibadah selama 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih. Maka sekali lagi Juwaybir bertanya kepada Ad-Dhahhak, bagaimana pendapat Anda tentang wanita yang nifas, wanita yang haid, wal musafir, termasuk orang yang dalam keadaan musafir, perjalanan di jalan, perjalanan dari, kalau misalnya dari Kalimantan atau misalnya kita dari Jakarta ke Kalimantan, itu kalau saya nyampai di ada kecamatan Kota Bangun, kalau misalnya dari sini berangkat jam 11 siang misalnya, maka kurang lebih saya nyampe sana sekitar jam setengah 2 ya. Sekitar jam setengah 2 saya nyampe Kalimantan. Menuju ke tempat Kota Bangun itu perjalanan Masya Allah bisa sampai 4-5 jam. Nah, bagaimana dengan orang yang musafir? Misalnya di malam hari dia musafir. Dapatkah dia punya kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar? Atau yang keempat, pertanyaan daripada Juwaybir kepada Ad-Dhahhak. Pertama, bagaimana tentang wanita yang nifas? Bagaimana dengan perempuan yang haid? Bagaimana dengan orang yang musafir? Yang keempat, pertanyaannya beliau kepada Ad-Dhahhak, wan naim. Bagaimana pendapatmu dengan orang yang tertidur? Habis salat Isya, rupanya dia tidur. Habis salat Isya dia tidur sampai subuh baru bangun. Dan ternyata malam itu malam Lailatul Qadar. Apakah mereka bisa mendapatkan bagian daripada kemuliaan malam itu? Qala Ad-Dhahhak menjawab, "Na'am." Iya. Semua mereka itu bisa meraih kemuliaan ibadah melebihi daripada 1000 bulan. Dan beliau melanjutkan ucapannya, kullu man taqabbalallahu 'amalahu sayu'tihi nasibuhu min lailatul qadri. Siapa saja orang yang Allah terima amal ibadahnya di malam itu, maka dia akan diberikan bagian daripada keutamaan Lailatul Qadar. Apa saja untuk ibadah. Kalau dia tidak bisa baca Al-Quran karena dia dalam keadaan haid, dia bisa, kalau dia seorang gadis, dia bisa membantu ibunya memasak, menyiapkan makan sahur. Itu berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Berbakti kepada kedua orang tua nilainya melebihi daripada jihad fisabilillah. Masya Allah. Atau tidak bisa, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, nah, dia bisa berinfak, sedekah. Dia infakkan misalnya Quran, nah, dia bawa ke masjid.
Al-Quran 10 biji Al-Quran, atau 50 biji, 100 biji Al-Quran, dia bawa ke masjid supaya orang membacanya, dia niatkan buat orang tuanya. Itu kebaikan yang luar biasa. Kalau ternyata ketika dia mengimpakkan 50 Al-Quran ke masjid atau ke pesantren misalnya, malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya itu merupakan ibadah. Menginfakkan hartanya itu setara nilainya dengan dia menginfakkan, beribadah, menginfakkan hartanya 50 Al-Quran selama 1000 bulan, 83 tahun. Jadi tidak harus dia ke masjid, tidak harus dia sholat tarawih, karena memang tidak boleh dia melaksanakan sholat wajib dalam keadaan dia nifas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah tak bertepi. Rahmat Allah melebihi luasnya 7 lapis langit dan bumi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bahkan melebihi apa yang kita bayangkan. Rahmat Allah, Masya Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Semua bentuk kebaikan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, maka kebaikan itu selama dia lakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kebaikan itu merupakan ibadah yang setara nilainya dengan dia beribadah melakukan kebaikan selama melebihi 1000 bulan. Wallahu a'lam. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, itulah penjelasan beliau. Insya Allah sangat bermanfaat buat umi-umi, ukhti-ukhti, sista-sista. Dan agar lebih bermanfaat lagi, jangan lupa buat subscribe dan share video ini. Saya Kak Usmut, Ustadz Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.